Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya. Hari ini kita memenuhi keinginan warga Desa Citalang. Perayaan suara Pak Prabowo-nya tinggi, perayaan suara saya tinggi, dan hari ini acaranya gubyag. Mana? Ayo sebelah Citalang. Di Citalang. Sabara balong nih dia. Iya, Wah. Oh, ayo. Ya, sugan teh warung Kata-kata. sugan teh warung kadu. Warung perbatasan, Pak. Wah, ikan resep orang. Mengabili pada biantara. Atuh kudu. Ya, pilih ya. Kudu lah. Guru pidato segala. Salam, Bu damang we menegara kieu ya. Oh, alhamdulillah. Bapak Wi. Halo Bapak Wi. Sehat Bapak. Sehat Pak. Mana jalannya? Oh, alhamdulillah. Iya Pak. Iya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Direktur Haji Dodi Mulyadi, Parantos Budi, Ya, ngaku biang kita ngaku biang. Itu lauk tuh ngabang. Pak Haji kurang lauknya. Iya, terus.
Waduh, alhamdulillah. Terus menang Sakio. Weh. Ah. Lauk tadi mah. Jan. Gol. Menang, mana menang Jan? Oh, geus barenang gol. Alah, eta menang kok. Wih. Pada deh, sukses. Habis guys. Oh, tadinya. Kaki jatuh tuh. Bapak kok. Menang Jan. Mantap bukan jangan dulu. Rasanya doang. Bravo. Oke gas. Mancing mantap. Menang. Mana yo? Oh, hasil yo. Oh, mana yo hasil lauk halus bener ini mah. Oh, hasil yo. Ye, bajuna dang yang gak lupa kuat. Oh, DKP Kabupaten Purwakarta urut pegawai urang ya. Kerja menjadi bupati. Alhamdulillah. Menang Pak Gubernur. Waduh, ya menang yuk. Ya Allah ya buat kieu ampun teuing. Oh. Menang gede gitu. Ieu mah tuh biang teh nyaan ya laukannya. Alhamdulillah Pak, ayo Pak udah jam dari kamu Pak. Ayo. Berdua. Hah? Bagi. Kan Pak bagikan berapa Pak?
halus, Jang. Geura pemilu teh ngabulan, ngagubi aku ngamen. Jadi luhur ya, meh. Deui naon? Aku biar deui. Jangan menang lomba oge. Hah? Enggak sih harus menang lomba eta lauk. Ah, di Jawa apa aja? Di Jawa ya. Jawa Boyolali. Kurang mana ya? Mana? Jogja. Yo. Mana yang milih tadi dia? Ya jelas. Mana? Tos. Milih naon sia kamari? Hah? Milih naon? Mana urang Jawa? Ayo. Di dia. Heeh, di Citalang. Milih teu? Milih. Di TPS sabaraha? TPS 10. Milih. Tempat saya. Milih saha? Milih Pak Dedi. Nomor sabaraha? Gambarnya aja. Oh, gambar aing mah teu make. Waduh, siap. Aduh, demi. Urang mah teu make gambar. Pakai gambar. Heeh. Bohong. Kalau Anu make gambar masih komeng. Make gambar masih komeng. komen mah mujur eta. Urang make Pak Dedi kan tempat saya. milih Iya. milih urang lain. Heeh. Milih urang nyalon naon? Hah? Teu cicing teu nyahoan. Teu nyahoan. DPR. Waduh sia. Pokoknya Bapak nomor 2. Salah. Lain sia teh. Aing nyalon nomor 2. Waduh. Waduh, siapa? Teu nyaho teu milih urang ieu. Waduh, dia bilang milih saya. Pas ditanya saya nomor berapa, nomor 2. Berarti teu milih. Pokoknya gambar tetap. Teu pakai gambar aing mah teu. Oh, gambaran. Gambaran. Tidak ada gambarnya. Harupna yang kasus ini. Kasus. Pokoknya akan diselesaikan. Udah diselesaikan berarti Mas gak milih saya. Tahu nggak tahu? Ini diselesaikan di tempat. Wah, dia bilang milih saya nomor 2. Salah. Prabowo nomor 2. Pak Dedi nomor sabaraha aja nyalon DPR na. Oh, salah. Milih partai naon? Gerindra. Saya satu. Gerindra mah nomor 2. Gerindra mah nomor 2. Dua, sip. Bener Gerindra. Berarti teu milih Gerindra henteu. Milih nomor 2. DPR-na milih saha? Prabowo naon apa eta mah? DPR-na milih saha? DPR RI milih saha? Nomor sabaraha? 1. Oh, tadi nomor 2. Kamari keur milih DPR pasti menang amplop tinu sejeng. Dapat amplop kan? Dapat amplop kan? Dapat amplop. Geus teu naon? Arek milih Pak Dedi, rek milih sasanya rakyat aing. Geus keun bae. Bagus. Bagus. Aku biagan dia. Berarti teu milih urang kan? Waduh, siap. Tidak nakun. Geus keun bae. Ya tanya, ya dicolok saha? Hah? Calon saya. Dicolok salakina. Salakina nya. Salakina saha? Ferry. Saha? Margono. Hah? Tinggali tuh.
Garis takdirku bernama Katulistiwa, negeri intan para pengembara, meniti hari merajut mimpi. Gantian tenang, bere gocap kurang ya. Pokokin nak. Naon? Awas ya teh duit wae aja. Oh beak sia. Ya, sok. Dari sini aja. Ya. Ayo, sok. Ya. Bani wawancara lah, wawancara. Bisi ka kadijek, dari sini. Ya. Oke, ya, sok. Ya. Tum izin kegiatan hari ini. Ya, yang pertama, pemilu itu kan sarana rekreasi di mana masyarakat yang gembira memilih pemimpinnya, bukan sarana ketegangan, hujat-hujatan, caci maki, cari-cari kesalahan. Dan hari ini daerah di mana peraihan Pak Prabowo-nya tinggi. Terus kemudian peraihan sayanya juga paling tinggi. Sehingga warga bersukaria untuk menangkap ikan bareng-bareng di kolam, disebutnya ngagubian. Nah, kan melihat ekspresi kebahagiaan warga. Jangan ekspresi kebahagiaan warga seperti ini terus-terusan berbeda dengan ekspresinya elit. Di warganya bahagia, elitnya juga harus bahagia. Nah, kemudian ada dua hal ya yang dicapai. Pertama, Pak Prabowo-nya sukses. Hari ini Pak Prabowo mendapat kehormatan Jenderal Bintangnya tambah 1. Jadi dia full Jenderal Bintang 4, bukan Letnan Jenderal lagi. Tapi Pak Prabowo hari ini adalah Jenderal. Ini kan kebahagiaan, dan perjalanan beliau untuk meraih itu kan perjalanan yang sangat panjang. Dan impian Pak Prabowo dulu sebagai TNI, pastikan impiannya menjadi Jenderal Bintang 4. Dan sekarang impiannya tercapai. Yang kedua, impian untuk menjadi presiden tercapai. Dan semua itu dicapai bukan simsalabim abrakadabra, tetapi dicapai dengan perjalanan yang sangat panjang, melelahkan, menyedihkan, kemudian penuh dengan air mata. Sehingga ekspresi orang-orang yang di sekitar Pak Prabowo atau ekspresi masyarakat ketika kemenangan Prabowo itu berbeda. Semuanya menangis. Karena bayangin, mengingat perjalanan beliau ya, harus berhenti dari karir militer,
berpisah dengan istri, kembali ke Indonesia mendirikan partai, dari ikut konvensi Golkar waktu itu, kemudian setelah itu mendirikan partai, hampir mau mencalonkan ketua umum Golkar, kemudian mendirikan partai, kemudian dari mendirikan partai itu partainya merangkak ya dari nol sampai pencapaian hari ini, kemudian banyak orang yang dia besarkan, termasuk barangkali Anies Baswedan sendiri adalah orang yang dia besarkan, kemudian menjadi lawan politiknya. Itu kan perjalanan yang menguras energi. Hanya orang-orang yang sabar dan ikhlaslah yang bisa melewati masa-masa yang berat seperti itu. Dan Pak Prabowo bisa melewatinya. Gitu. Jadi hari ini syukuran juga Pak Prabowo dapat bintang kehormatan dari Presiden Republik Indonesia dari Pak Joko Widodo. Bintangnya jadi 4. Kemudian yang berikutnya juga hari ini kan saya mendapat informasi tentang pencapaian suara yang saya raih sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra Dapil 7 Kerawang, Bekasi, Purwakarta. Sampai hari ini dari data C1 yang masuk plus rapat-rapat pleno PPK itu barusan sudah mencapai 74%. Saya sudah mencapai angka 317.000. Tentunya angka yang relatif besar ya. Kalau di Jawa Barat kan relatif paling tinggi. Semoga saja di Indonesia pun paling tinggi. Dan karena masih ada sisanya lagi sekitar 26%. Nah kalau 26% itu misalnya per 10%-nya itu adalah 25, berarti tambah lagi 50. Ya mudah-mudahan lah lebih dari 350.000. Ya syukur-syukur nyampe 400.000. Nah, ini ekspresi dan anak-anak juga bahagia kan? Kamu dapat ikan nggak? Menang lauk. Nah. Menang kilo, Pak. Menang kilo. Mana yang barang? Menang kilo, Pak. Iya. Kenapa sih kurangnya biang ikan, Pak? Ya karena ini adalah tradisi warga ya menangkap ikan secara bersama-sama itu dan kebahagiaan. Dan yang paling utama juga itu kita akan masuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu selalu ditandai dengan ngebedahkeun balong. Pak, nanti ketika Bapak jadi di DPR yang mau dikawal program Pak Prabowo apa nih Pak buat mengawal program? Ya sesuai dengan pembidangannya. Saya kan belum tahu ditugaskan di komisi mana ya. Karena hari ini saya nunggu sebagai kader Partai Gerindra, saya nunggu apa sih perintah yang akan diberikan pada saya. Dan saya kan sudah jelas sikap saya. Saya ini menyerahkan sepenuhnya pada Pak Prabowo. Saya tidak punya kehendak apapun kecuali beliau jadi presiden. Kalau apa nih, misalkan soal ibu-ibu stunting dan segala macam. Iya, konsen saya kan dari dulu ya, sejak saya jadi bupati kan infrastruktur. Karena problem stunting dan sejenisnya itu berawal dari infrastruktur. Misalnya kita bicara harga beras yang mahal. Harga beras yang mahal itu kan terjadi. Itu karena satu ya produktivitas pertanian kita kan belum sewah produktivitas pertanian di negara lain. Karena faktor tanah, faktor sumber daya petaninya kan gitu. Yang kedua juga infrastruktur pertaniannya. Kita tahu jumlah irigasi kita sangat kecil jumlahnya. Kalau diperbandingkan misalnya kita kan baru sampai pada 200 bendungan. Ya kan? Korea Selatan itu katanya sudah 20.000. Cina sudah 90.000 bendungan, kan jauh banget gitu loh. Nah sehingga ya ke depan infrastruktur, kalau ingin meningkatkan produksi pertanian, infrastrukturnya dibangun. Saya barusan ke desa Pasawahan. Sudah hampir 2 tahun. Jaringan irigasinya jebol, tidak ada yang membenahi. Nah, ini kan perlu kepekaan orang untuk menyelesaikan. Sehingga saya akan concern bagaimana infrastruktur itu baik, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur rumah sakit. Itu harus concern, harus semuanya menjadi kelas 1. Dan Pak Prabowo concern terhadap itu loh. Dia concern banget pada infrastruktur. Lihat kalau dia bikin rumah sakit, pasti rumah sakit terbaik. Dia bikin akademi militer, dia angkatan darat, pasti akademi angkatan darat itu dibikin standarnya Amerika. Nah, kita harapkan infrastruktur ini baik. Kalau sudah infrastruktur ini baik, maka kita yang kedua adalah kualitas pertaniannya. Satu, produktivitasnya. Nanti harus ada kemudahan gabah, kemudahan pupuk, kemudahan obat-obatan, tenaga pendamping di setiap petani, tiap desa atau tiap desa. Kemudian yang berikutnya juga baru kita akan bicara tentang peningkatan produksi. Nah, kalau bicara peningkatan produksi, orang bertanya kan, kenapa sih misalnya harga gabah di negara lain kok bisa ekspor ke Indonesia, impor ke Indonesia, Indonesia ekspor, itu harganya kok murah? Karena di negara lain itu
Satu, petani itu tidak berpikir apapun. Dia infrastruktur sudah baik, obat-obatannya disiapkan, pupuknya disiapkan oleh negara. Setelah itu, produksinya dibeli. Produksinya dibeli, disimpan di gudang. Dari gudang itu, karena terlalu penuh, maka dikirimlah ke negara kita. Nah, jadi ke depan, insya Allah nanti di era Pak Prabowo mudah-mudahan bisa terwujud. Kalau ingin harga gabah standar, maka produksi gabah rakyat harus dibeli oleh pemerintah. Kemudian oleh pemerintah bisa dijual sesuai dengan standar, tidak boleh lagi. Tetapi petani tidak boleh dirugikan. Caranya membeli gabah ke petani harus dengan standar harga yang cukup. Kalau kita mau jujur, saya ini petani loh. Per hektar sawah itu membutuhkan biaya untuk proses produksinya 20 juta. Kalau harus 1 hektar menghasilkan 4 ton gabah kali 500.000, maka menghasilkan 20 juta. Jadi petani itu antara uang yang dikeluarkan dengan uang yang didapat dari gabah itu plus. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok petani masih bertani? Karena mereka sudah menjadi panggilan jiwa. Jadi dia itu ngambilnya keberkahan, gak ada urusan dengan harga gabah, mau berapapun, dia selalu menerima. Gak ada urusan dengan pupuk, dia selalu menerima. Petani itu kan kelompok masyarakat yang selalu menerima. Pernah nggak dengar petani demo nuntut harga pupuk turun misalnya? Nuntut harga gabah naik kan nggak pernah. Beda dengan buruh, beda dengan kelompok kelompok pekerja lainnya. Petani enggak. Nah, kemudian karena mereka selalu menerima, maka apa yang dikeluarkan tidak dicatat. Bayar kuli nyangkul nggak dicatat, bayar traktor nggak dicatat, bayar pupuk nggak dicatat. Itu sama dengan uang lupa aja. Panen baru dia menikmati. Nah itu loh, itu yang dialami oleh para petani. Sehingga ke depan para petani, jamin deh petani itu kesehatannya, jamin petani itu kecelakaan kerjanya, kemudian jamin petani itu anak-anaknya sekolah, kan? Jamin itu semua. Dan yang kita harapkan, kita ingin ada generasi petani ke depan. Karena sekarang hampir nggak ada, lihat anak muda nggak ada sawah. Terakhir, saya dulu pernah ingat betul, ada seorang mantan pejabat Indonesia, mantan petinggi Indonesia yang ngomong, daripada 2 hektar sawah dibikin sawah dengan nilai produksi yang tadi, katanya itu nggak ekonomis. Lebih baik dibikin pabrik, menghasilkan uang sekian. Nah, kalau otak setiap orang seperti itu, ya habis sawah. Kalau ngomong ekonomis, ngapain pelihara sawah? Nggak ada ekonominya kok. Nah, gitu ya. Nah, mari kita, di otak kita tuh lepas. Petani tidak berpikir ekonomi, dia memberikan sumbangsi bagi ketahanan pangan negara. Coba, hanya satu-satunya tidak berpikir ekonomi itu petani beras. Satu-satunya nggak berpikir ekonomi. Ya kan? Nanam dan jual tuh sama. Apalagi kalau, ingat loh, pada musim ini sampai 3 kali penanaman. Karena gagal. Nanam, kena penggerek batang. Nanam lagi, kena penggerek batang lagi. Nanam lagi, kena penggerek batang lagi. 3 kali penanaman. Di daerah Subang Utara, begitu nanam diserang tikus. Habis. Gitu loh. Dan mereka tidak pernah mengeluh. Nanam lagi. Dan yang paling menarik, nggak berutang. Ini keren petani ya. Jadi itu saya sampaikan. Jadi hari ini saya terus-terusan menjelaskan tentang kondisi petani. Termasuk saya menjelaskan bahwa coba lihat deh, kalau setiap kenaikan produksi pertanian, dunia itu ribut. Contoh, kalau kita lebaran, selalu BPS mengatakan kalau cabai naik, bawang naik, beras naik, kentang naik, engkol naik, pasti disebutnya inflasi. Memberikan dampak bagi inflasi. Tapi harga tiket bus naik, harga tiket kereta naik, harga baju naik, ya kan? Baju sarung naik, dijualnya asalnya sarung 50.000 jadi 90.000 menjelang hari rayanya. Nggak dibilang inflasi. Pertanyaannya adalah menjelang hari raya banyak pedagang yang mangpang mungkung. Harga sarung yang harganya 40 jadi 60. Orang beli aja. Pertanyaannya, ada nggak yang tukang beras mangpang mungkung? Ya. Nah, semuanya ya, ini kesadaran bagi kita. Sukses semuanya. Presidennya siapa kita ke depan? Siapa presidennya? Siapa presidennya? Nanti di sekolah disiapin makan anak-anak sekolah, tapi uang jajannya ditabungin.
Oke? Biar mengerti, jangan sampai negara menyiapkan makan, tapi kalian tiap hari jajan. Nah, ayo. Sehat selalu. Warung kanu teh urang pangletik na menang sorana. Nah, mana sakolakeun ke Bapak? Mana? Iya, Oh, tamat. kelas 2 Pak. Ayeuna. Ayeuna. Alhamdulillah.